Pendidikan Pancasila bukan sekedar mata kuliah, tetapi fondasi penting dalam bentuk karakter bangsa Indonesia. Dalam video ini, saya Muhammad Tino dari Prodi Pemasaran Digital. Saya Nabila Kabinaya dari Prodi Pemasaran Digital. Saya Seren Natali Manuela Papahan dari Prodi Bisnis Digital. Dan saya Zaki C. Habibie dari Prodi Pemasaran Digital. Dan kami akan membahas urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila serta tantangan dan solusi penerapannya. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami mengapa pendidikan Pancasila begitu penting untuk diterapkan. Dalam buku Kailan yang diterbitkan pada tahun 2000, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencerminkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila membantu kita mengembangkan potensi akademik, moral, dan sosial. Berdasarkan Kemenristek Dikti menegaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila dirancang supaya mahasiswa dapat berkontribusi secara konstruktif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Universitas Negeri Jakarta menyediakan mata kuliah pendidikan Pancasila atas dasar hukum yang begitu kuat. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan pendidikan bagi seluruh rakyat. UU nomor 12 tahun 2012 menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memperkuat Pancasila sebagai mata kuliah wajib yang umum. Ini menunjukkan bahwa Pancasila itu bukan sekedar pilihan, tetapi kewajiban bagi negara dan wajib ditanamkan untuk generasi muda. Pendidikan Pancasila adalah fondasi karakter bangsa. Dengan memahami agensi, dasar hukum, serta tantangan dan solusinya, kita bisa membangun generasi yang berintegritas, toleransi, dan cinta tanah air. Ingatlah, Pancasila bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman hidup yang harus kita jalankan sehari-hari. Sekolah, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dengan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Namun, pelaksanaannya masih mengalami kendala seperti bullying, perilaku hedonisme, serta kurangnya pemahaman siswa akan tujuan dari P5 tersebut. Karena itu, peran dosen, guru, dan mahasiswa sangat penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Jadi kita lagi sama Pak Hasan. Apa sih mau nanti kasih tahu kali? Jadi kita ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Kakak saat mengikuti mata kuliah Pancasila di UNES? Kalau pengalaman saat mengikuti mata kuliah Pancasila yang itu cukup seru karena dosennya itu gak cuma ngajarin teori, tapi kita juga diajarin dan juga dikaitkan dengan isu-isu yang ada pada masyarakat, khususnya isu-isu yang terkini. Coba ya. Menurut kakak, apa sih manfaat yang bisa dirasakan dari pembelajaran Pancasila ini? Manfaat yang bisa didapat dari pelajaran Pancasila ini, kita bisa sadar bahwa pentingnya toleransi antar masyarakat, terutama isu-isu yang sedang harus dibahas. Kita juga bisa mengerti dan juga selalu menerapkan toleransi antar satu sama lain. Oke baik, terima kasih Kak. Oke, sekarang kita mau wawancara salah satu kakak tingkat kami di UND mengenai pendidikan Pancasila yang ada di UNJD. Sebelumnya kita mau tahu dulu apa namanya. Nama aku Dega. Nama aku Gaga. Langsung aja. Ada nggak sih tantangan yang kakak hadapi dalam belajar mata kuliah Pancasila di UND? Kalau dari aku pribadi, tantangannya tuh kayak pelajaran besar tuh lebih ke hafalan ya. Terus dalam diri aku sendiri juga, hafalan tuh kayak masih kurang banget dalam diri aku Terus setelah belajar Pancasila ini kayak udah sadar kalau Pancasila tuh udah sekedar hafalan. Jadi juga kita kayak harus paham dari nilai-nilainya. Benar teman-teman. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir, itu bagaimana sih Kakak mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Kakak sendiri sebagai mahasiswa? Oke, Pak, yang paling penting itu ada di Pancasila nomor 4 yaitu kemusyawaratan ya. Jadi kita di kampus ini pasti banyak organisasi yang pastinya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Juga kita harus akademik, tolong menolong, jujur, dan sebagainya. Berarti kuncinya adalah kalau menolong, akademik, dan toleransi satu sama lain.